Halo, sahabat-sahabat semesta, apa kabarnya? Dengan Ananda. I am fine, teman-teman. Mungkin teman-teman khawatir dengan hasil tes kanker ini ya, video ini. But actually, aku nggak apa-apa. Aku kembali lagi untuk memberikan pada teman-teman energi update dalam kondisi yang benar-benar sehat, walafiat, dan sudah lebih mending dari proses ascension aku. Dan benar-benar aku terharu pada dukungan dan doa teman-teman yang sudah support aku, meskipun mungkin banyak yang masih salah sangka bahwa aku positif kanker. Enggak, kalau teman-teman nonton sampai habis, teman-teman bakal tahu bahwa hasilnya negatif. Cuman karena aku saking tegangnya, aku ingin membawa teman-temannya mau positif atau negatif, aku pasti rilis videonya, dan ternyata happy ending kok akhirnya. Ya, makasih banyak buat teman-teman yang sudah ngedoain. I am really blessed and grateful that you are in this journey with me. Thank you ya, sudah berkembang bareng aku. Dan sekarang sebagai hadiahnya aku mau ungkapkan satu pesan yang sebenarnya sudah semingguan ini aku proses, dan hari ini aku memang didorong untuk it's time untuk kasih tahu pada teman-teman. Seperti energi update semesta ya, aku tidak pernah pakai kartu untuk mengungkapkannya. Kali ini juga cukup unik karena twin flame dan soulmate juga aku tidak perlu pakai kartu untuk mengungkapkan apa yang terjadi. Justru sekarang kebalik, aku terima dulu energinya, baru aku cari kartu yang pas untuk itu, supaya teman-teman yang memang suka tarot dan juga lebih mengerti kalau digunakan tarot tidak akan mungkin sedikit miss dengan si pesan-pesan ini ya. Jadi kenapa ini sudah tertunda mungkin seminggu ataupun sebenarnya mungkin 2 bulan lalu aku sudah rasakan, karena memang kita butuh kesiapan untuk mendengar pesan yang kali ini. Ini bukan pesan yang cukup belak-belakan, tapi ini sangat penting untuk meningkatkan vibrasi kita. Kenapa meningkatkan vibrasi kita penting? Nanti aku jelaskan sepanjang video. Jadi siap-siap. Ini mungkin bukan pesan yang manis-manis, tapi ini manis pada akhirnya kok. Ya, so hang on. Kita harus bareng-bareng naikin vibrasi kita. Kita harus bareng-bareng untuk completing the cycle ya, mengakhiri siklus ini. Oke, so stay tune. Aku sambil channeling juga ya. Ada goddess atau divine guide yang memang berada di urusan asmara, giving me these messages. So please hang on with me. Mungkin aku bicaranya nanti akan agak berbeda dari apa yang aku biasa, ataupun mungkin aku juga agak lost track ya, karena ya aku lagi nerima itu sambil. Okay. So, in the beginning, di awalnya, teman-teman harus tahu ya, yang namanya kehadiran soulmate dan juga twin flame dalam hidup kita. Sebenarnya tidak ada koneksi yang jauh lebih berharga ataupun yang kurang berharga. Enggak. Semua koneksi yang datang ke dalam hidup kita itu sama berharga. Ya. Mau yang sudah menyakiti kita, mau yang cuman sebentar, mau yang lama, mau yang begini, yang begitu, semuanya penting. Itu namanya soulmate. Yang kali ini aku akan bahas adalah pada mereka yang punya koneksi spesial, yang mungkin dalam seumur hidupnya hanya pada orang ini dia merasakannya. Bisa jadi ini pertemuannya baru, atau juga sudah lama dan belum ada solusi. Ini bukan untuk yang union ya, ini untuk yang separations, atau mungkin punya rasa, masih kontak tapi mungkin tidak ada perkembangan. Nah ini buat teman-teman ya, terutama untuk teman-teman yang sudah lama berpisah dengan twin flame-nya atau soulmate-nya dan belum ada kemajuan, padahal di dalam hati sudah ada keinginan untuk letting go ya. Ini pesan buat kamu ya, soulmate ya. Semuanya datang dalam hidup kita dengan perannya masing-masing, dan mereka punya tugas, peran tertentu dalam hidup kita. Tapi kesemuanya itu adalah untuk perkembangan jiwa kita. Makanya bagi saya, hargai semuanya, baik yang sudah meninggalkan kamu atau yang sudah kamu tinggalkan, terutama dalam urusan asmara ya, karena itu adalah cara pembelajaran paling utama bagi manusia, terutama manusia yang punya bakat spiritual lebih, karena cinta adalah esensi kita, karena kita dibentuk dari cinta. That's why it's important to go through all of this test ya. Semua ujian itu kebanyakan tentang cinta, yang bisa membuat manusia belajar lebih dan juga berkembang ya, baik cinta kepada pekerjaan, baik cinta kepada orang lain, dan lain sebagainya.
soulmate, mereka soulmate kita. Saya bertanya, apakah perasaan kita itu memang valid? Apakah perasaan itu hanya perasaan kita seorang? Semesta bilang tidak. Itu keduanya merasakan. Terutama kalau memang pada waktu pertemuan awal dan pada saat hubungan awal memang kalian berdua sudah sama-sama saling mencintai, baik di dunia spiritual maupun di dunia 3D. Dan ya, banyak sekali yang akhirnya punya harapan dan berpikir begini begitu, tapi sayangnya dipisahkan. Bisa jadi orang ini atau si orang yang kita cintai ini, yang kita rasa dia spesial, tiba-tiba menjauh dari kita, tiba-tiba dia menghilang, tiba-tiba dia memutuskan kita, ya, separations. Seakan-akan kita yang sedang menggebu-gebu begitu, ditinggalkan begitu saja. Ada juga yang lari dari koneksi ini, baik kalian yang lari ataupun orang itu yang lari, ya, karena overwhelming, terlalu berlebihan rasanya. Tapi sebenci-bencinya kalian sama dia, akui bahwa sebenarnya kalian sangat menyayangi dia, sangat mencintai dia, dan bahwa kalian tahu bahwa dia itu istimewa, ya. Kalian tahu itu. Dan banyak dari kalian yang sudah belasan tahun, bertahun-tahun merasakan cinta yang ini, ya, kepada orang itu, sampai sekarang belum tahu cara melepaskannya ataupun cara untuk berdamai dengan hubungan ini, dengan perasaan kamu sendiri. Maka dari itu, semesta bilang, Mercury aku gak pernah dapat astronomi, tiba-tiba dapat, aku bingung. Mercury retrograde itu punya efek yang bagus untuk manifestasi. Dan yang saya mau bahas sekarang, ya, kalau ini bukan bertepuk sebelah tangan, ya, ini kedua-duanya. Jadi ada yang sudah pacaran ataupun sudah menikah dengan orang itu, dengan si soulmate ataupun twin flame-nya, dan juga yang sudah bicara dan ada yang sudah menyatakan cinta, kedua-duanya sudah ketahuan sayang. Bukan yang bertepuk sebelah tangan, kamu cuma suka sama dia, bukan, saya tidak membahas yang itu, ya. Ini yang koneksinya di kedua orang, kedua belah pihak sangat kuat, ya. Dan di sini semesta sudah akan mengelevasi kita, meningkatkan kita pada ascension ini untuk mengerti dari hubungan ini apa intinya, ya. Karena soulmate ini datang untuk kita berkembang, belajar. Dan kalau teman-teman sudah bertahun-tahun mungkin berpisah dengan dia, punya rasa ini, dan belum juga mengerti bagaimana cara mengendalikannya, cara mengikhlaskannya, berdamai dengan hubungan ini, maka video ini buat kamu, ya. Ya, soulmate ini datang. Soulmate, ya. Dia datang, ini bisa twin flame, bisa apapun, tapi dalam bentuk asmara, ya. Dan orang ini kamu sudah tahu dia berbeda. Tidak semua orang mengerti istilah soulmate, twin flame, enggak. Tapi dia tahu bahwa ini spesial, ya. Ada patience, gairah, ada ketertarikan yang tidak terbantahkan, ada perasaan romantis, ada harapan tentang cinta baru, hubungan baru, pernikahan, segalanya dengan orang ini, ya. Dan itu terjadi karena sebenarnya kalian sudah saling mengenal. Jiwa kalian sudah saling mengenal di kehidupan yang dulu, di atas sana sebelum kita turun ke sini. Mungkin sudah berjanji satu sama lain untuk memberikan pelajaran, atau bersatu, berpisah, apapun itu, untuk mengembangkan jiwa kalian masing-masing. Ini bukan untuk dibantah, ini bukan untuk dijadikan juga obsesi. Nah, garis tipis ini yang kadang-kadang banyak sekali teman-teman, terutama yang baru awakening, itu kalian dobrak sendiri. Bukan lagi tentang cinta yang mengembangkan, tapi tentang obsesi untuk memiliki dia. Di sini saya ada untuk membawakan pesan dari beliau, karena harus banyak sekali orang yang diputus dari siklus ini untuk menyelesaikan dan melengkapi sebuah siklus lama, ya. Banyak sekali yang sangat ragu ataupun sangat membantah untuk melepaskan. Apa? Mercury retrograde katanya. Saya nggak ngerti astronominya, tapi itu kata beliau. Itu adalah tempat dan waktu periode yang baik untuk melakukan ini.
Melakukan apa? Make the effort, terutama untuk teman-teman yang mungkin sudah belasan tahun, puluhan tahun mungkin, ataupun untuk bertahun-tahun berada dalam siklus hubungan yang sama. Waktunya berusaha lebih dan cintai diri kamu, mengerti bahwa ada sebuah alasannya dari perpisahan ini. Teman-teman akui dari dalam hati sendiri ya, ngomong sendiri sama diri, kalian sudah berapa tahun atau berapa bulan berusaha memanifestasikan soulmate ataupun twin flame ini, tapi belum juga menjadi kenyataan. Sudah berapa lama? Sudah mengerti kalau selama itu mungkin aja bukan itu jalannya. Lepaskan. Aku ngerti bagaimana kerasnya hubungan ini ya, bagaimana kuatnya koneksi ini. Seakan-akan dengan dia, hanya dengan dia kita bisa bahagia, hanya dengan dia kita bisa begini begitu, harapan tumbuh. Dan yang pasti, kalau keduanya merasakan hal yang sama, tentunya seperti ada sebuah kesempatan, sebuah peluang untuk bersama. Ya, untuk teman-teman yang sudah berpisah, teman-teman juga masih berpikir, ya, andai saja, seandainya, bagaimana jika bersama. Masih ada rasa penasaran itu. Sekarang saya bilang, kalau sudah bertahun-tahun seperti itu, belum juga ada penampakan kembalinya dia, atau persatuan union yang kalian inginkan. Bagaimana jika kalian memang tidak ditakdirkan bersama? Seandainya dia bukan jodoh kamu, untuk itu dia tidak kembali. Coba pikirkan. Bendera merahnya sudah berkibar, mungkin bertahun-tahun, mungkin juga berbulan-bulan, sudah merasakan bahwa vibrasiku dan dia tidak bertemu. Aku sudah banyak belajar, dia belum. Mengerti soulmate atau twin flame saja dia belum tentu. Itulah kenapa tidak pernah bertemu. Tidak ada kesempatan untuk itu. Untuk itulah kenapa semesta tidak memberikan permohonan yang itu. Teman-teman yang masih melakukan law of attractions dengan orang-orang spesifik, sebenarnya itu bumerang untuk diri sendiri. Ya, maukah teman-teman menarik orang yang hatinya tidak memilih kamu? Ya, kamu mau digituin sama orang yang tidak kamu sukai, law of attraction kamu, sehingga kamu bisa mencintai dia tiba-tiba, tapi kamu tidak pernah memilih dia dengan keinginan kamu sendiri, dengan free will kamu sendiri. Mikirkan itu. Bagi saya tidak pernah resonance untuk memanggil spesifik orang. Tenang aja, nanti saya juga akan informasikan bagaimana cara memanifestasikan cinta sejati ya, bareng-bareng ya. Teman-teman mungkin in denial ya, menolak mengakui bahwa sesungguhnya memang sudah waktunya untuk melepaskan, sudah waktunya untuk move on dari hubungan ini, sudah waktunya untuk pergi. Dia bukan tidak mencintai kamu, dia bukan tidak menyayangi kamu. Spiritual connections itu berdua yang merasakan. Tapi sudah saya bilang, union tidak akan terjadi saat vibrasi kita terlalu jauh berbeda. Yang harus dilakukan adalah untuk mengerti bahwa kemungkinan besar dalam kehidupan ini, persatuan ini tidak bisa. Bahwa pertemuan ini bukan hanya untuk persatuan, tapi juga untuk bisa membuat kamu belajar memaafkan, mengerti bahwa berada dalam tahap unconditional love itu adalah hal yang penting, terutama jika kita sudah meminta bertahun-tahun tidak pernah ada yang terjadi. Belajar untuk melepaskan
Let go of control issues. Sangat normal. Saat kita di awal, wah, berbunga-bunga, menggebu-gebu, ingin begini, ingin begitu, merasa menemukan orangnya, merasa menemukan belahan jiwa yang sudah lama hilang dan kita dambakan. Sangat normal. Tapi, sudahkah melihat bendera merahnya dari lama? Kenapa dia pergi? Atau kenapa kamu lari? Kenapa kamu selalu terbangun tengah malam memikirkan dia? Kenapa kamu tidak bisa menerima orang lain? Tidak bisa melihat cinta lain di dalam kehidupan kamu? Kenapa rasanya hidup tidak adil? Kenapa dia tidak bisa membalas cinta kamu? Kenapa dia tidak mencintai kamu seperti kamu mencintai dia? Kenapa kamu tidak pernah bisa tidur dengan tenang? Memikirkan dia di tengah malam sampai mungkin ke subuh, sehingga keesokan harinya mood kamu tidak enak. Kenapa mood kamu naik turun? Sudah berpikir bahwa sebenarnya itu bendera merahnya. Kamu mulai tidak bahagia. Kamu mulai lupa bersyukur. Kamu mulai lupa menjadi dirimu yang terbaik. Karena kamu terus penasaran tentang perasaan dia, apa yang dia pikirkan, sedang sama siapa, kapan dia akan kembali. Pembersihan. Yang terjadi sekarang adalah pembersihan. Dan untuk beberapa orang, I'm sorry, memang ada dari teman-teman yang perasaan teman-teman diberikan lebih cinta dibandingkan dia. I'm sorry. Bahkan untuk teman-teman yang sudah menikah atau berpisah, udah pacaran lama dengan orang ini pun, sometimes mereka bisa berubah, kan? Tapi ketahui bahwa core-nya dia, inti jiwanya dia tahu kamu siapa, menyayangi kamu sepenuh hati. Tapi apa kamu bisa paksakan kalau di dalam dunia manusia kita itu tidak terjadi? Pelajarannya adalah tetap mengasihi dia, meskipun kamu tidak perlu bersatu di dunia ini, di kehidupan ini. Mungkin kesempatannya di kehidupan nanti, atau mungkin tidak. Untuk itu, kamu mau kan menghentikan mimpi-mimpi buruk kamu? Mau kan menghentikan bergadang tidak karuan, hati tidak menentu, tidak bisa menikmati hidup lagi? Kamu tahu sebenarnya kamu sudah sedih lama mendambakan orang yang ternyata tidak pernah datang, yang ternyata tidak membalas perasaan kamu seperti apa yang kamu mau. Lepaskan kendali itu. Lepaskan dia. Sudah waktunya kamu menerima dan mengakui bahwa ada alasan kenapa ini tidak terjadi. Ada alasan kenapa semua cara saya tidak berhasil. Ya. Kamu sudah mengenal dia. Mengenal bahwa kemungkinan dia tidak bisa menyamai frekuensi kamu, tidak bisa membalas rasa sayang kamu di dalam kehidupan ini. Dengan menutup siklus ini, mengakui pada diri kamu, ya, sebenarnya kamu membuka lebih banyak kesempatan untuk menarik kebahagiaan dalam hidup kamu. Ada beberapa orang yang akan bersatu justru dari apa yang sudah dilepaskan. Tapi justru dengan terus berusaha mengendalikan situasinya, semesta tidak bisa masuk. Ya, aku ingin dia. Aku tidak ingin yang lain. Aku gak mau tahu. Semesta, bawa dia ke dalam hidupku. Ego kamu bersifat low vibrations. Dia vibrasinya rendah. Dan bagaimana semesta bisa mencapai itu? Semesta vibrasinya sangat tinggi. They cannot do that. That's why, letting go. Akui bahwa ini koneksi istimewa. Kamu orang istimewa di jiwaku. Aku doakan kebahagiaan kamu.
Seperti aku juga mendoakan kebahagiaan untuk diriku sendiri. Apa yang aku inginkan adalah agar mengambil hikmah terbaik dari pertemuan kita, dari persatuan kita dan perpisahan kita. Dengan begitu, kamu sudah mengambil hikmah dan pelajaran yang memang harus dipetik dari pertemuan ini. Saat kamu melakukan itu, siklusnya berganti. Saat kamu belum memetik pelajaran terbaik dari pertemuan, persatuan, perpisahan ini, kamu akan diulang. Mendapatkan lagi soulmate lain, mendapatkan lagi rasa lain. Terus. Cut. Stop. Sudah cukup. Tahun ini, generasi 1. Vibrate. Naiklah ke vibrasi, vibrating higher ya. Lebih tinggi lagi. Don't stay just like you used to be, you used to do. Tidak lagi ke situ. Ascension bukan hanya soal kekuatan spiritual. Ascension adalah menerima dan mengambil pelajaran yang lebih penting dari kehidupan. Menguasai pelajaran keikhlasan, menguasai pelajaran percaya, menguasai pelajaran unconditional love, ascension. Dan di sanalah mungkin bakat spiritual kamu juga akan terbuka lagi lebih, dan impian kamu akan dengan mudah kamu tarik. Tidak spesifik dia. Rasakan perasaan apa yang kamu ingin dapatkan dari seorang pasangan, itu yang kamu minta. Dan memang di sini luar biasa. Kamu menentang, kamu tidak bisa. Kamu ingin maju, kamu tidak bisa. Karena memang sudah waktunya kita mengerti bahwa Ten of Cups, orang ini special, meski bukan untuk saya. Orang ini special. Ten, akhir. Dan aku harus mengakhiri ketergantunganku, kodependensiku pada orang ini. Ketergantunganku bahwa orang dengan perasaan seperti ini pasti bersatu denganku. Gak mesti. Banyak banget yang punya perasaan lebih ya. Punya perasaan luar biasa pada twin flame-nya, pada soulmate-nya, pada seseorang. Tidak harus bersatu. Aku tahu, keras, menyakitkan, dan it's okay. Kalau kamu pengen nangis, kalau kamu pengen marah pada beliau, it's okay. Karena beliau sangat menyadari betapa sulitnya ujian unconditional love itu. Didatangkan orang yang bisa memberikan kamu perasaan seperti tidak ada orang lain yang bisa memberikan, hanya untuk kemudian diambil dan dikosongkan lagi hati kamu. Tapi kamu tidak pernah kosong lagi, kamu sudah pernah merasakan ini. Dan kalau kamu terus konsisten bahwa ini yang ingin aku rasakan terhadap sebuah hubungan, tapi berbalas, bukan hanya aku doang. Dan di sanalah kamu mulai memanifestasikan orang ini. Pasangan, orang, cinta sejati yang memang benar-benar buat kamu. Ya, saat kamu terus konsisten pada energi positif, bukan pada orang-orang tertentu. Energi positif, aku ingin diperlakukan begini, dia juga begitu, aku bisa memperlakukan begini, aku memaklumi kekurangannya. Vortex kamu terbuka dan akan membentuk sebuah energi yang membuat hanya orang seperti itu yang akan didatangkan ke dalam hidup kamu. And she will be layak untuk ditunggu, layak untuk diusahakan. That's why break the cycle ya. 10 udah complete semuanya. 10 of Cups sudah complete tugas dia, sudah complete hubungan kamu sama dia. Jangan lagi berlama-lama di sana. Waktunya kamu untuk memetik semuanya karma kamu, karena setelah kamu melakukan keikhlasan seperti ini ya, yang ada semesta akan sangat menyayangi kamu. Bahkan mungkin orang-orang itu akan menyayangi kamu, terutama jika kamu masih ingin mengekspresikan, mengungkapkan sesuatu yang belum selesai. Ungkapkan, aku sayang sama kamu dan aku doakan kamu bahagia. Begitu juga aku.
Aku doakan yang terbaik buat kamu. Meskipun dia dulu pernah menyakiti kamu dengan amat sangat ya. Dan kamu melakukan itu yang saya lakukan sih tahun lalu. Saya istilahnya pada orang-orang yang sangat saya sakiti, saya saying sorry. Dan orang-orang yang menyakiti saya saying sorry juga. Dan saya rilis sih, naik lagi kan vibrasi saya. Ya. Kamu ungkapkan itu. Dan kalau kamu masih penasaran, kira-kira masih ada kesempatan sama dia nih. Aku tahu kan Anda masih ada kesempatan. Oke, lakuin. Tapi batasi waktunya ya. Saya sudah melakukan ini tahun lalu pada twin flame saya. Alasan kenapa saya kuat untuk melepaskannya adalah saya konsisten dengan janji saya. Saya berdoa, saya memohon pada Tuhan, pada semesta, kalau memang takdirnya aku dan dia bersatu dalam kehidupan ini, datangkan dia. Tapi kalau sampai Desember 2018 dia tidak datang, aku akan lepaskan dia. Aku akan ikhlas bahwa memang pertemuan ini bukan untuk union seperti yang aku bayangkan atau yang aku mau. Dia tidak pernah datang, guys. Apa aku benci dia? No. Aku cukup tahu. Oh, memang sudah sampai di sini. Ya, sudah sampai di sini. Dan lihat kan, gak lama setelah aku lepaskan dia, ikhlaskan dia, aku bertemu siapa? Gak nyampe sebulan kemudian aku bertemu soulmate-ku. Yang meskipun ya baru pertemuan sekali, kita tidak bisa menentukan apa-apa ya, tapi jiwaku sudah menyayangi soulmate-ku seperti aku menyayangi twin flame-ku. Dan aku tidak mau berlarut-larut lagi seperti waktu dulu sama twin flame aku. Ya. Aku lebih santai sekarang, aku lebih melihat apa saja yang didatangkan semesta saat ini ke dalam kehidupan kita. Dan tidak lagi terseret ke dalam perasaan sendiri, tidak lagi lari. Karena pertemuanku dengan soulmate-ku yang kemarin itu sangat amat membuka apa saja sebenarnya PR aku ya, ketakutan aku. Dan aku hadapi, setelah aku hadapi, setelah aku ascending, aku tidak lagi terbangun di malam hari. Aku tidak lagi berpikir dunia itu menyebalkan, cinta itu mengesalkan, cinta itu menyakitkan. Aku mulai bisa melihat indahnya dunia lagi. Aku mulai bisa melihat oke, soulmate-ku datang untuk itu. Dan aku harapkan dia bahagia dengan jalur yang dia pilih. Aku harapkan aku juga sama. Tidak pernah ada ruginya unconditional love terhadap siapapun. Semesta justru akan sangat kagum pada kekuatan kamu itu. Dan percaya, hadiahnya juga tidak sembarangan. Kamu mau union, lepaskan semuanya. I know it's not easy, sangat sulit. Tapi justru itu tes kekuatan kamu, itu tes kepercayaan kamu pada beliau. Semuanya ini divinely guided. Jadi petik pelajarannya, supaya tidak ada pelajaran lain yang harus kamu tempuh mirip seperti itu. Suatu hari kamu akan memetik hasilnya. New beginning. Siklusnya sudah berhenti. Dan sekarang kamu ikuti arusnya. Karena saya yakin setelah kamu melepaskan ini, kamu gak lama bakal ketemu sama someone yang bisa pacaran sama kamu, yang nyayangin kamu, atau mungkin ketemu rekan bisnis begini-begini, sehingga fokus kamu adalah untuk menjadikan diri kamu versi terbaik kamu lagi yang hilang. Karena kamu tidak tahu caranya berdamai dengan dia, dengan hati kamu sendiri, berdamai dengan semesta. Now you can do that. Start from loving yourself. You deserve love. Kamu sangat layak mendapatkan cinta. Dan kamu tahu itu. Makanya kamu sebenarnya sudah mengerti bahwa si orang itu tidak bisa memberikan ini. Aku menanti seberapa lama, sebenarnya kamu justru memperlambat. Semesta itu sebenarnya kayak yang gemes sekarang. Makanya beliau turun dan mungkin agak keras. Karena, come on, it's so close, dikit lagi. And then you build some barrier wall
that I can go in dan kasih apa yang kamu mau. Don't do that. Come on. Sekarang waktunya kamu lepasin tembok kamu itu. Kamu lepasin. Dan kamu kasih aku jalan. Dikit lagi. So close. Dikit banget. Dan aku akan turunkan tembokku ini, dindingku ini, untuk memulai siklus yang baru. The Ace of Pentacles. Siklus baru di segala sektor. Dengan melepaskan satu ini aja, relationship ya, terutama untuk teman-teman yang frekuensinya sama kayak Eka, dimana relationship adalah yang paling dihajar oleh semesta, karena bagi kalian ya itu, love is important ya. Itu bakal ngebuka banyak peluang, opportunity. Karena ini mengganjal. Kamu belum jadi versi terbaik kamu, karena kamu terus penasaran, terus kembali ke situ. Kamu lari, kamu kembali. Ya udah, jangan lari. Kamu akui apa yang harus saya hadapi. Oke, pelajarannya ini dari semesta. Saya sudah berusaha manifestasikan dia 3 tahun, dia tidak pernah kembali. Saya sudah nonton ribuan apa yang dia rasakan, katanya kembali besok. Trust yourself. Hati kamu tahu bahwa kemungkinan dia bukan orangnya. I'm sorry. Tapi aku pengen banget kalian ngekoprak. I want you to get this. Dan ini semua, baik maskulin ataupun feminin, semua sedang menjadi Queen of Cups. Disarankan dan dibentuk menjadi Queen of Cups. Mengerti. Ada rencana di atas rencana kamu. Rencana semesta, rencana Tuhan jauh lebih baik daripada rencana kamu. Pengertian bahwa segalanya akan baik-baik saja pada waktunya. Pengertian bahwa kemungkinan ini bukan waktu yang terbaik untuk bersatu dengan orang yang punya koneksi istimewa ini dengan kamu. Bahwa mungkin besok bisa terjadi, minggu depan, tahun depan, 10 tahun lagi, atau tidak di kehidupan ini. Menyadari itu, mengakui itu. Maka dengan sendirinya koneksi ini akan terlepas. Meskipun tidak mungkin hilang, tapi dia akan terkendalikan dan kamu akan bisa berdamai dengan perasaan kamu sendiri, dengan koneksi ini, dengan semesta. Kamu akan naik vibrasinya ke unconditional love. The Fool ya, The Fool. Ini aku reading sama orang aja, aku dapetin The Fool dan Queen of Cups bejibun. Master Tarot juga, dan aku pribadi juga. Karena aku tidak pernah bisa nge-reading buat diri aku sendiri saat aku lagi kalut. Ya, at least sama seperti yang di-reading orang lain ya. Cuman aku nggak pernah bisa ngebedah, ngebacanya gimana. Ya itu, saat kita kalut dengan perasaan kita sendiri, kita tidak pernah bisa menjadi versi terbaik kita. Untuk kalian aku bisa, untuk diriku aku susah. Karena semua orang pada dasarnya begitu. The Fool, new beginning. Semua new beginning ya aku rasakan. Ini 2 new beginning ini udah pasti akan memuaskan batin kamu deh. Batin kita akan terpenuhi. Kebahagiaan material ada. Artinya tidak susah untuk menarik rezeki. Ya ini, untuk naikin vibrasi ini, then you have to close this cycle. Semuanya akan berputar dengan baik. Yakin kalau dia jodoh kamu, pada waktu yang terbaik itu akan terjadi. Yakin bahwa semua ini ada untuk mengembangkan kamu. Semua ini ada untuk memberikan kamu kebaikan pada akhirnya. Membuat kamu mengerti bahwa ya, pelajaran tersulit adalah keikhlasan dan melepaskan. Tapi hadiahnya juga tidak sembarangan buat kamu. Jadi fokuskan kepada apa yang kamu butuhkan, kamu mau dari sebuah hubungan. Biar kamu yang mengerjakan sisanya. Kalau dulu, kamu yang dulu belum bisa membawa impian-impian kamu, artinya kamu harus berubah. Dan kami tahu bahwa pelajaran yang sulit. Kami sangat mengagumi orang-orang yang bisa menguasai kekuatan ini. Orang yang masih percaya dan mencintai kamu meskipun hidupnya sudah kami jungkir balikan. Kami di sini bukan untuk menyiksa kamu. Kami di sini untuk mengembangkan dan memberikan apa yang kamu mau sebelum kamu turun ke bumi ini. Untuk belajar banyak. Untuk membersihkan banyak hal. Kadangkala itu harus menyakiti kamu.
time to move on. Waktunya melepaskan ini. Aku tahu aku yang memberikan koneksi ini. Tapi kalau kamu tidak mengerti bahwa maksudku adalah untuk perkembangan jiwamu, bukan sekedar persatuan romantis seperti apa yang terjadi saat ini di hati kamu, maka kamu tidak akan pernah melihat hikmah dari hubungan ini, dari pertemuan ini. Yang kami minta adalah akhiri ini, tingkatkan vibrasi kamu. Karena setiap kali kamu komplain pada kami, setiap kali kamu membenci orang ini dan kesal pada diri kamu sendiri, kamu tidak kamu tidak berada di posisi yang baik untuk menarik vibrasi impianmu. Stop everything, close this, tutup siklus ini, dan kuberikan padamu siklus terindah dalam hidupmu. Percaya yang terburuk sudah berlalu. Ya, thank you. Keras. That. Sorry you guys. Ini syarat terakhir kamu. Ini syarat terakhir kita untuk dapat apa yang kita mau. Karena kita terus-terusan ngebentengin diri kita dari apa yang seharusnya terjadi. Dan kita terus-terusan begini, makanya belum terjadi. That. Let's raise into becoming a beautiful phoenix after the burn. Setelah kita kebakar dan menjadi api, let's raise together, okay? So itu syaratnya adalah move on dengan tulus. Dan yakin bahwa one day everything is coming true. It sucks ya. Kalian keluarin aja emosi kalian. Kalian pengen nangis silahkan. Kalian pengen kesel silahkan. I'm sorry, ini memang keras, tapi ya kamu bisa mengambil ini dari posisi baik, posisi buruk, sikap yang positif ataupun sikap yang negatif. Kamu bisa marah, mengutuk semesta, begini, tapi hasilnya tidak akan sama dengan saat kamu naik vibrasinya. Dengan terima, ikhlaskan, petik pelajarannya. Kalau enggak dia bakal keulang-ulang lagi. Petik pelajarannya dan katakan, I let you go, I love you, I let you go. Aku lepaskan kamu, aku ikhlaskan kamu, aku mengasihi kamu, dan aku berharap kita berdua bahagia dalam kehidupan kita. Impian kita berdua menjadi kenyataan. Untuk kamu, terutama untuk aku. Naiklah. Setelah kamu begitu, vibrasi kamu di sini, impian kamu di sini. Lebih dekat saat kamu di sini. Kutuk dia begini, menyumpahin dia kesal gitu. Lebih jauh lagi. Makanya enggak. Karena kamu harus naik ya. Ya, sorry, kenyataannya begitu. Ya, tapi dikit lagi guys. Dikit lagi. Semuanya dikit lagi bakal kewujud kok. Dikit lagi apa yang kamu impikan. Jadi kita bareng-bareng ya belajar manifestasi. Okay, I think that's all for this energy update. Thank you banget ya. Stay strong. We are here together. Stay strong, you are never alone. Thank you banget ya sudah always supporting me. I love you with all my heart. Sending you so much love, Ray and light. Bye. Di sudut malam yang tanpa bintang, ku duduk diam, masa terkenang. Ku sebut dia yang aku cinta, alam menyapa.